saksi ahlinya kan belum selesai untuk diperiksa ya. Jadi Dan bagian juga, itunya diakui sama lah ya Pak ya kalau Andi. menurut saya sih dari situ ya kita lihat karena saksi ahli, kemudian juga yang dari klaster 1 kan baru kemarin itu juga diperiksa untuk itu ya. Jadi kalau misalnya ada kembali seperti itu hal yang suatu yang biasa gitu loh. Memang akan dilengkapi kan juga dikatakan juga akan dilengkapi semuanya ya permintaan-permintaan dari apa yang kekurangan-kekurangan dari P19 itu. Sehingga semuanya terakomodir, semuanya menjadi suatu kesatuan yang bulat ya, yang tidak usah lagi kembali lagi nantinya gitu loh. Oke. Tinggal bagaimana jaksa dari peneliti ya itu bisa melihat bahwa ini sudah P21 apa belum. Dan kami sih berharap bahwasanya ini dapat segera dituntaskan gitu kan. Dia tidak panjang-panjang karena Oke. kalau selalu panjang ini Semua jenuh juga ya, oke. gitu loh. Semua masyarakat. bicaranya jangan Iya, panjang-panjang, iya. tapi kita di sini di media juga sudah mengurus kasus ini cukup panjang dan kayak berputar-putar. Dari dilaporkan 30 April. Kalau misalnya lawyernya di sana itu ya, itu yang benar, buktinya ijazahnya ada. Udah gak usah terlalu panjang, 1-2 bulan selesai. Berkasnya masuk P21. Ini kan jelas, masyarakat kan bisa melihat batasnya. Udah ratusan barang bukti. Ahlinya katanya ada 22, tapi ternyata ahlinya abal-abal lagi. Ahli ITE-nya ternyata konyol, nggak bisa menerjemahkan undang-undang ITE. Ahli digital forensiknya ternyata konyol juga, nggak bisa membaca itu digital apa enggak. Kan konyol banget. Makanya kita patahkan semua. Kita hadirkan ahli yang benar ahli kayak Prof. Tono Saksono, Dr. Rido, ya kemudian juga ahli-ahli yang lain gitu loh. Dan saksi-saksinya pun kita hadirkan saksi yang benar-benar ngerti desa Ketoyan itu seperti apa, kemudian juga komunitas Boyolali itu kayak apa, di Solo itu apa itu, Mbak. Jadi makin ya, jadi memang sih kalau begitu kan wajar lah ya, namanya juga pihak tersangka untuk mendefend, untuk membela diri. Memang harus melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada. Yang jelas dari kami sih sudah ya, menurut saya, menurut kita ini sudah banyak sekali barang buktinya ya, saksi-saksinya juga sudah, ini cukup lah untuk itu. Tapi menurut saya memang ya, kalau dikembalikan itu kan bukan suatu yang major ya, yang besar untuk itu. Menurut saya itu suatu yang minor. Jadi Anda masih percaya bahwa ini masih akan bisa berproses? Ya jelas itu kan sudah dikatakan itu kan. Karena belum pernah itu katakan bahwa dia kumpulkan begitu langsung P21. Biasa kan kembali juga. Nanti kan kembali, kenapa kembali itu kan karena ada sesuatu lah misalnya kan penuntutan untuk saksi ahli kan belum selesai atau apa ya. Jadi kalaupun habis setelah ini kemudian dikembalikan lagi itu pun masih wajar Pak Andi? Nah, ini kalau saya punya ini ya, kalau saya setelah ini jelas ini akan fokus ya, penyidik juga fokus, Polda Metro Jaya fokus untuk itu bagaimana kekurangan-kekurangan yang diminta itu kan sudah ada poin-poinnya nih. Ya. Poin A, B, C, D. Ada catatan dari jaksa. Catatan kan. Itulah yang dimasukkan. Oke, ini dimasukkan ke ini dimasukkan ke ini. Berapa ratus lagi setelah itu baru diserahkan kan gitu. Loh. Dan saya yakin setelah diserahkan itu ya pasti insya Allah. Oke, saya ingin mengutip pernyataan Presiden Jokowi terakhir yang mengatakan bahwa pintu maaf selalu terbuka, tapi sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum dan memang harus sampai ke pengadilan. Artinya per hari ini Pak Andi, kalau dari sisi kubu Jokowi memang tidak ada celah untuk kemudian menyelesaikan ini dengan misalnya ini kita masih berharap ya Mas Roy ditampilkanlah ijazah aslinya kepada publik. Tidak ada ya? Ditampilkan, jadi pasti palsu. Itu kan versi 99,9% palsu. Kalau kita bicara tadi batasnya ya mengenai ada pintu maaf itu, kan kemarin sudah kita buka juga kan. Kalau kita bicara hablum minan nas ya pasti Pak Jokowi itu tetap itu. Kenapa proses hukum itu di ruang publik itu tetap berjalan? Karena ini nantinya adalah untuk memulihkan nama baik beliau juga yang selama ini katakan itu. Artinya di situ itu ya ijazah beliau kan diuji di pengadilan seperti itu, ya kan? Bawa aja ke Solo sekarang. Dan inilah yang akan membuat nanti publik itu akan mengetahui gitu. Dan ini kan jadi atensi publik yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari namanya bulan Januari minggu-minggu ini lagi jalan sidang CLS dan tidak pernah yang namanya ijazah Jokowi itu tampil di Solo. Biar saya sesen dulu Mas. Aku sesen dulu ya. Jadi ya yang namanya kalau ada permintaan yang namanya restoratif justice kayak begitu, ya kan Pak Jokowi sudah mengatakan silakan nggak masalah untuk itu, ya. Kalau kita kemarin ada Bang Egy dan Bang Dan itu kita kan mengedepankan namanya sosok dari kemanusiaan itu. Kalau ada lagi yang mau ya silakan. Tapi yang jelas proses hukum ini akan terus berjalan. Ya kenapa? Ya itulah salah satunya pintu untuk bisa mengklirkan yang namanya harkat diri dari Pak Joko Widodo mengenai
kasus ijazah asli yang dituduh palsu oleh Bang. Meskipun ya Pak Andi, mohon maaf saya potong. Meskipun ya Pak Andi ini kan niatnya mau membuktikan bahwa memang yang selama ini dituduhkan itu salah ya. Itu kan inti jadi kan, itu kan inti dari jadi intinya kan begini. Masalahnya sekarang dari sejak April hingga hari ini justru masyarakat mulai bergeser loh Pak Andi. Jangan-jangan ini sudah percaya. Kita sudah lihat ya, kita sudah ada, kita kan punya data. Itu 83% percaya sama kita. Kita ada data. Oh, ada surveinya? Ada data kita survei. Jadi kita jangan lihat dari April ya. Kita melihat ini dari utamanya April. Itu dari yang namanya dari bulan Kalau Januari ini yang asli. Sebentar Mas Roy sebentar. Saya beri kesempatan dulu Pak Andi. Jadi bulan Januari ke April. Ini luar biasa loh Mbak Tasya. Di sini ada adili Jokowi, gantung Jokowi dan sebagainya begitu. Dan beliau memang diam aja kan tidak ini. Tapi ketika itu konstelasinya semakin tinggi, eskalasi semakin tinggi, ya beliau merasa bahwasanya dia mempunyai hak asasinya beliau. Ini dicabik-cabik dengan kata fitnah tersebut, ya kan? Makanya dia melaporkan untuk itu. Dan kita lihat ya bahwasanya kan yang mengeluarkan jasa itu adalah UGM itu sudah mengatakan asli. Itu ya aja kan? Narasinya. Jadi kalau dari beliau ya dan kawan-kawannya itu haknya beliau. 2 kali kelulusan itu dan itu nanti akan diuji di pengadilan. Dan dengan progres perjalanan kasus ini yang kemudian seperti panjang dan kemudian ada bunga-bunganya, ada laporan-laporan sampingannya. Sekarang pemirsa Nusantara TV bisa lihat. Jadi kita melihat begini. UGM saja. Aku dulu nih, aku diajak ngomong dulu nih. Ya ini banyak banget kepanjangan dari namanya Zong. Sekarang Mas Roy. Sekarang Mas Roy silakan. Masalah Zong-Zongnya gitu loh. Kita juga Mas Roy silakan, itu ada yang di bawah silahkan ditunjukkan. Jadi dari sisi UGM saja, ya pernyataan rektor aja udah terbukti ngaco. Yang satu bilang lulusnya Oktober. Yang satu bilang lagi November. Dari orang yang sama. Yang satu dari Prof. Ova, yang satu dari Prof. Emilia. Orangnya sama. Ya, bikin rekaman. Itu rekaman loh, kecuali langsung. Bisa aja langsung itu slip of tongue. 1. 2, ditanyakan ke mesin namanya dari kalian dari UGM. Ya, itu pun error. Ya, Jokowi tidak lulus. Sekarang, Mbak, daya nalar manusia saja. Mana ada barang bukti sampai 700 lebih. Ternyata jaksa masih mengembalikan. Ahli sampai 22 dikembalikan. Saksi sampai 100 sekian dikembalikan. Ini kan konyol banget. Kalau yang benar itu cukup dari berapa mungkin hanya 1 atau 2 saksi kalau signifikan, barang buktinya benar, ijazahnya benar, masuk sudah. Ini malah ijazah aslinya disita kok gimana? Barang yang disita itu biasanya barang palsu. Lihat, coba kalau asli dikembalikan. Dijelaskan coba ini. Ini yang palsu, ini yang palsu. Barang itu disita, itu adalah istilah dari penyidik. Ya kalau kita katakan dipinjamkan, karena akan dilihat dengan ijazah pembanding dari Pak Jokowi. Inilah ijazah pembanding, gitu loh. Antara yang asli dengan yang enggak kan beda. Ini ijazah pembanding. Jadi ingat itu ada 4 gelombang, gitu loh. Ini publik bingung loh mana yang benar, mana yang ini gelombang. Ini namanya gelombang 2. Udah, percayalah. Merah dia punya itu ya, gelombang 2. Ya. Kalau ini gelombang 4, yang ijazahnya meterannya warna hijau. Ya, ini gelombang 2. Ini angkatan beliau hanya 3 orang. Nggak ada ijazah miring kayak gini. Angkatan beliau yang pada bulan ijazah itu bulan miring gini nggak ada. Ya. Ini bulan Mei. Ijazah miring 3 orang, yaitu Edi Iswayudi, ada Handiono, terus ada Ibu Andini. Ini termasuk ini. Nah kemudian ada 14 orang yang sekarang ijazah aslinya mereka itu istilahnya dipinjamkan atau disita itu sebagai nantinya itu adalah dikembalikan sebagai bahan pembanding. Dan inilah ini ijazahnya Pak Andi Pariara dan ini adalah ijazahnya Pak Jokowi. Ini baru 1, saya ada beberapa, ada 4 nggak ada bukti. Nah, ini juga hijau. Ini adalah bulan November gitu. Ini adalah ijazah pembandingnya. Baik. Begitu sampai 700 ini supaya apa 19 kalau udah benar supaya masyarakat bisa yang menyaksikan bisa mengerti. Saya kasih kesempatan dulu ke Mas Roy untuk menjelaskan apa bedanya yang satu dengan yang satunya. Ini kemarin ditampilkan di sidang CLS di City Slow Shoot. Ini adalah milik almarhum Pak Bambang Budi, dibawa oleh adiknya Pak Rujito. Angkatannya? Ya, angkatannya angkatan 79 tapi lulusnya 85. Jadi lulusnya sama dengan Jokowi, hanya dia malah lebih maju. Bulan lebih Februari. Awal. Bulannya ini Mei. Bulan Februari itu Mei? Mei. Udah jelas ini Mei. Artinya apa? Artinya di sini, ini asli dan ditunjukkan. Boleh difoto, boleh dilihat. Ini ada watermark, ada emboss, ada juga hologram. Nah ini Jokowi yang katanya November, itu ditunggu-tunggu gak ditunjukkan. Kalau hakim, Mbak Tasya, hakim itu benar-benar objektif.
Yang satu ada ijazahnya tunjukkan, yang satu tidak ditunjukkan. Udah jelas kan? Oh, ini kalau sepak bola udah kalah WO. Oke. Sekarang gini aja. Kita harus sebentar. Kita harus break dulu. Kalau Mas Roy, saya harus jeda dulu karena azan maghrib, Mas Roy. Oke, azan maghrib. Oke. Pemirsa tetaplah bersama kami.